Jadi di video kali ini gua mau coba analisa atau update seputar Mantai ya teman-teman. Jadi kalian tuh banyak yang panik banget, bang gimana ini Mantai ini tembus $2 nih, apa turunnya itu udah di $2,9, $3 jebol bang, gimana nih bang. Nah jadi gua akan update tentang pergerakan harga Mantai ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ini turun lagi ya kalian ngapain panik gitu, biarin aja, hold aja kalau memang kalian percaya dengan proyeknya gitu. Jadi gini teman-teman, jadi sebelum lanjut ke inti videonya, untuk kalian yang merasa video-video ini bermanfaat, kalian bisa masuk grup Telegram gua secara gratis ya teman-teman. Nah jadi di video kali ini gua akan coba bahas Mantai dari segi price actionnya. Jadi sebelum lanjut ke inti videonya yang lebih detail, kalian wajib analisa ulang lagi dan kalian harus tahu alasan kalian membeli Mantai itu apa ya teman-teman. Jadi jangan alasannya karena Mantai ini bagus proyeknya dari A gitu. Nah jangan gitu. Jadi kalian tuh wajib mempunyai sebuah alasan juga kenapa sih kalian itu harus membeli Mantai gitu. Nah jadi di video kali ini gua akan coba beri alasan itu dan mungkin dari segi price actionnya ya teman-teman. Jadi kalian juga wajib analisa ulang, wajib dior, karena 100% analisa gua itu nggak pernah 100% analisa gua itu nggak akan mungkin benar ya teman-teman. Nah tanpa basa-basi, sebelum lanjut ke inti videonya, untuk kalian yang mau masuk grup Telegram gua secara gratis nih, kalian masuk aja nih. Kalian masuk aja CryptoPulse Academy. Nah kalian langsung aja klik linknya, ada di deskripsi video ini. Ini gua sering ngasih beberapa sinyal, gua sering ngasih beberapa edukasi dan lain sebagainya. Nah jadi gitu aja, tanpa basa-basi kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Nah oke teman-teman, jadi di depan layar monitor ini adalah sebuah koin Mantai USDT ya teman-teman. Dan di sini gua akan coba analisa dari segi price actionnya. Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari segi daily, teman-teman semuanya, Mantai ini masih ada kenaikan kok. Kenapa? Yang di sini jadi gini, kenapa Mantai ini masih ada kenaikan teman-teman? Yang pertama, kalau misalnya kita lihat dari segi dailynya, ini area high yang ini dia tembus sama Mantai ini. Tembus ini teman-teman, ini tembus ya. Jadi high yang ini Mantai ini membuat higher high yang baru ya teman-teman. Jadi untuk Mantai ini dia itu kan yang asalnya di sini nih high-nya, langsung dia di break gitu. Nah kalau misalnya otomatis di break, berarti struktur dia menandakan bullish teman-teman. Jadi struktur dia menandakan bullish dan kemungkinan besar masih bisa mengalami sebuah yang namanya kenaikan kalau misalnya kita lihat dari struktur dailynya. Nah kalau misalnya kalian yang belum tahu, jadi struktur market itu ada 3 sebenarnya, atau trend market itu ada 3, bullish, bearish, dan juga sideways. Untuk bullish itu gini, high, low, high, low, high. Nah ini untuk bullish ya teman-teman. Nah jadi ya retestnya itu tergantung dari berapa besar break yang dihasilkan dari si trend itu sendiri gitu. Nah kalau misalnya untuk bearish gimana, low, high, low, high, low, high. Nah ini untuk bearish ya teman-teman. Dan untuk sideways ini gini, ini untuk sideways dan ini untuk sideways ya teman-teman, high, low, high, low, high, low, high. Nah ini untuk sideways ya teman-teman. Nah di sini teman-teman, kalau misal kalian lihat area resisten yang di sini atau high yang di sini dia break ya teman-teman, dan dia ini sedang menandakan yang namanya bullish trend ya, betul kan? Nah kalau misal kita lihat dari 4 hanya sendiri, kenapa bang 4 hanya di sini bearish? Nah gini teman-teman, jadi di trend itu ada 2 juga, ada trend minor dan juga ada trend major. Jadi trend minor itu adalah sebuah trend kecilnya, kalau misalnya trend major itu sebuah tren gedenya. Nah di daily ini tadi, ini trennya namanya major, ini tren gedenya dia menandakan bullish. Tapi kenapa di 4H ini dia turun? Ya karena dia itu lagi retest teman-teman. Nah itu dia lagi ngisi bensin untuk melanjutkan kenaikannya. Mungkin kalian yang beli di area sini, ya ini minus dulu pasti ya, tapi nggak ada salahnya gitu. Jadi kalian sabar aja gitu. Kalau misalnya bang Mantai ini gitu, kalian
tahu nggak alasan beli manta kenapa? Jadi jangan karena ikut tren aja beli manta. Nah, kalau misal kalian lihat di sini, di area sini ada yang namanya area demand ya, teman-teman. Nah, area demand-nya itu ada di sekitar 2.7514. Ini area demand yang sangat kuat juga untuk si manta USDT ini untuk di time frame satuannya. Kalau misal kita lihat dari time frame daily-nya, kita akan coba masuk dari segi Fibonacci ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihatnya dari segi Fibonacci, area demand ini masih bisa untuk manta ini masih bisa masuk area demand. Jadi area-area sini untuk manta masih bisa akan masuk dan baru dia mengalami sebuah kenaikan mungkin ya. Mungkin, tapi kalau misalnya untuk penurunannya sendiri kemungkinan besar manta akan masuk area demand di area 2.7514. Kalau misalnya dia turun terus, berarti terakhirnya di 2.4946. Ini ada dua area demand atau dua area yang memang sangat signifikan kuat ya, teman-teman, untuk di harga manta ini sekarang. Nah, mungkin ketika di area demand ini bakal ada sideways dan juga boom. Nah, jadi gitu untuk pergerakan harga manta ini sendiri. Nah, untuk kalian yang misalnya gue udah beli all in gitu di sini, kenapa kalian all in gitu kan? Gue juga udah pernah bilang dari dulu gue buat video, kalian itu wajib yang namanya averaging ya, teman-teman. Jadi averaging itu ketika dia turun kalian beli lagi 25% di area supportnya, ketika dia turun lagi kalian beli lagi 25% di area supportnya. Nah, itu yang namanya averaging. Jadi kalau misalnya kalian langsung all in di satu dip, di satu support, itu kemungkinan besar kalau supportnya jebol kalian nggak punya dana lagi kan untuk ngeserok gitu. Nah, jadi ya gitu aja, kalian wajib yang namanya jangan langsung all in gitu, jebret 100% di area sini gitu. Misal ketika dia turun 25%, turun lagi 25%, ini turun lagi 25% gitu. Kalau misalnya dia turun lagi ya kalian beli lagi 25%. Jadi simple sebenarnya, jadi nggak usah dibawa ribet gitu. Nah, untuk tren 4H-nya dia masih ada penurunan ya, teman-teman. Jadi untuk harga manta untuk sekarang dia itu masih mengalami penurunan terlebih dahulu. Dan misalnya teman-teman, kalau misalnya kita lihat ya di sini ini pemadatan, udah ada kompresi di area manta ini sendiri, dan kemungkinan besar si manta ini dia bakal turun ke area demand ini baru dia naik. Dan untuk target jualnya ini terserah kalian, tapi kalau misalnya kalian mau lebih maksimal ya di area high-nya di $4, kalian beli di 2,7 dolar, kalian jual di $4 ya, kalian dapat gain ya teman-teman ya sekitar 50%-an ya. Ini untuk si manta ini sendiri. Nah, kalau misalnya untuk jangka panjangnya dari si manta ini teman-teman, kalau misalnya kita lihat dari segi Fibonacci dulu, Fibonacci. Nah, Fibonacci plus 7 titik. Kita coba reverse. Kalau misalnya kita lihat dari segi Fibonacci, potensial ke area 5.2 US dollar itu sangat mungkin. Manta ini sangat mungkin masih bisa masuk ke potensial di area 5 dolar ya, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian mau di area 5 dolar itu ya sekitar 100%-an, 80-90% lah kalian dapat gainnya. Soalnya market cap manta ini udah big juga ya, teman-teman, market capnya. Jadi ya segitu aja teman-teman untuk videonya. Semoga video ini bermanfaat, karena menurut gua project manta ini masih salah satu project yang bagus di layar tuh. Cuman ada satu keunggulan dari manta ini, yang keunggulan dari manta ini daripada koin-koin yang lain, itu hanya satu yang membuat manta ini masih bisa kenaikan. Nah, jadi segitu aja teman-teman, thank you semuanya. Jangan lupa masuk grup Telegram gua. Oh iya, sebelum tutup videonya, gue mau ngasih tahu nih, jadi gue itu kalau misalnya trading ini gue pakai yang namanya Get.io. Nih di sini kalau misalnya kalian lihat di Get.io ini banyak banget koinnya. Lihat koin-koinnya gila banget ya. Ini ada IQ 50, terus atau ada yang ya koin-koin meme yang baru pum ratusan persen ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nih koinnya. Nah, ini koinnya kalian bisa lihat tuh. Jadi gue tuh lihat nih koinnya yang ngepom puluhan persen ini nih. Nah, ini ngepumnya gila ya.
Ini ngepump berapa ratus persen ini dari area sini, sekitar 65.000%. Gila nih. Jadi gue itu suka pakai Get.io untuk exchange. Kenapa gue pakai Get.io? Karena ya simple aja. Jadi untuk kalian yang mau pakai Get.io juga sama kayak gue, yang pertama itu keunggulannya sebenarnya koinnya banyak, itu aja. Jadi keunggulannya koinnya banyak, trading fee-nya juga rendah. Gue sering main future juga di Get.io, banyak juga bonus ya. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Untuk kalian yang mau coba pakai Get.io, langsung aja daftarinnya ada di deskripsi video ini. Jadi segitu aja teman-teman, thank you semuanya udah nonton video gua. Semoga video gua bermanfaat untuk kalian, and jangan lupa masuk grup Telegram gua, dan bye bye.